Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kifram Tasoid dengan NIM 1124028 dari Prodi Satu Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan code yang berhubungan dengan mata kuliah eh, pemrograman prosedural. Nah, di sini diberikan untuk materi praktikum kali ini yaitu tentang struktur enumerization atau fungsi enum. Nah, di sini kita disuruh untuk tugasnya yaitu ada di sini identifikasi dan definisikan deklarasi dalam kode pemrograman, kode program, contoh yang ada di sekeliling Anda. Di sini ada nomor satu enumerisasi, kemudian struktur, laporan hasilnya dalam video presentasi. Nah, di sini untuk tugas pertama kita disuruh untuk eh, saat ini Butet terpilih sebagai sekretaris BEM, di mana satu hari setelah ia terpilih menjadi sekretaris, ia sudah dihujani banyak tugas, mulai dari mengurusi surat menyurat, proposal LPJ, hingga mendata mahasiswa di kampusnya. Sebagai sahabat yang baik, Ucok hadir sebagai solusi terbaik untuk meringankan beban Butet. Ucok menyarankan agar mereka mengembangkan sebuah program untuk mendata jumlah mahasiswa dan mahasiswa identitas mereka didaftarkan pada programnya. Sebagai awal mula pengembangan nanti programnya akan menyimpan identitas mahasiswa mulai dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelaminnya. Nah, di sini kita suruh untuk langsung berikut daftar perintah yang diproses, di mana eh, register digunakan untuk menambahkan informasi dan identitas mahasiswa. Baris perintah ini akan diikuti oleh masukan lainnya dan mempresentasikan identitas mahasiswa diawali dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin. Nah, di sini dalam upayanya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ucok akan menggunakan structure dan enumeration. Setelah mendengar penjelasan dari Ucok, Butet pun langsung setuju dan ingin sekali membantu Ucok. Namun, ia masih sangat sibuk dengan pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa yang sudah belajar tentang structure dan enumeration, Butet meminta Anda untuk bantu Ucok, sang sahabat, untuk menyelesaikan program ini. Nah, di sini kita input yang diberikan, program akan terus menerus membaca satu baris perintah yang dimasukkan oleh pengguna, di mana program kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Program yang hanya akan berhenti jika diperintahkan. Terdapat dua buah perintah, yaitu register digunakan untuk menambah informasi dan identitas mahasiswa, di mana tadi terdapat identitas diawali dengan nama, NIM, tahun, dan tahun masuk, dan jenis kelamin. Nah, baris perintahnya di sini digunakan untuk mengakhiri inputan. Di sini untuk outputnya, program hanya akan memberikan satu baris keluaran, yaitu pada saat program diberhentikan, maka ditampilkan jumlah mahasiswa yang diinput. Di sini satu baris keluaran terdiri dari tiga segmen, yaitu jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswi, yang diseparasi dengan simbol. Di sini untuk membantu memahami penjelasan Ucok, perhatikan contoh di bawah ini. Di sini diberikan input dan juga output. Langsung saja kita coba untuk code yang dari case yang diberikan atau tugas yang diberikan. Di sini, nah, di sini terdapat eh, DC1, di mana include studio.h itu untuk fungsi printf, scanf, dan fget lainnya. Kemudian ada string h di sini untuk digunakan untuk manipulasi string. Nanti ada fungsi string token ya. Kemudian ada include studio libh itu untuk mengkonversi, sebagai contohnya nanti untuk fungsi atoi. Langsung saja di sini enum gender. Nah, fungsi enum ini enum gender, male dan female. Artinya laki-laki dan perempuan. Apa itu fungsi enum? Fungsi enum itu adalah untuk membuat kode eh, kode kita lebih mudah dibaca. Terutama ketika kita nanti memiliki sekumpulan nilai yang terkait dan terbatas. Nah, enum gender ini adalah tipe khusus yang menyimpan dua nilai, yaitu male dan female. Nah, male diwakili oleh 0, sedangkan female diwakili oleh 1 secara default. Kemudian ada sini tipe def struct as mahasiswa. Nah, struct mahasiswa char name 50, char name 10, integer year, enum gender. Nah, sini
Itu adalah agar kita bisa menggunakan mahasiswa sebagai alias dari struct mahasiswa. Nah, sini ada nama 50 string char name, char nama 50. Di sini artinya untuk menyimpan nama mahasiswa maksimal 50 karakter. Kemudian ada nim 10 menyimpan nomor induk mahasiswa maksimal 10 karakter. Nanti kita masukkan nimnya. Kemudian ada year itu menyimpan tahun mahasiswa masuk, misalnya 2023, 2024 dan lainnya. Kemudian ada gender yang menyimpan jenis kelamin male atau female. Kemudian di sini ada fungsi void remove new line char while bla 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 s plus plus. Nah, ini adalah fungsi untuk menghapus karakter pada new line. Di sini ada slash n. Ini ada slash n. Itu untuk mencari posisi karakter new line. Nah, di sini menghapus karakter new line. Nah, di situ ada juga character return atau slash r yang bisa muncul saat kita menggunakan fungsi fgets nanti. Misalnya ada di sini loop juga untuk loop while. Saya misalkan loop while untuk mencari posisi karakter nanti. Di sini aja bintang S sama dengan 0 itu mengganti eh, karakter name dengan slash 0 null karakter agar string agar tetap bersih. Nah, di sini ada integer main untuk tempat nanti kita memanggil karakternya mengeksekusi. Kemudian ada di sini char. Sini fungsi yang saya buat yaitu char perintah 10 yang artinya untuk eh, tadi fungsi nim 10 ya. Kemudian di sini ada fgets, perintah size of, perintah string, remove new line char. Nah, di sini untuk program membaca input pertama dan pengguna dalam sebuah perintah. Kemudian ada di sini if string, perintah register. Nah, di sini ada puts. Ini adalah nanti untuk output yang kita hasilkan untuk jika input diberikan bukan register, maka program akan mencetak 0 per 0 dan berhenti return 0. Nah, jika kita membuat bukan masukkan nanti inputnya per register, maka akan program mencetak 0 per 0. Kemudian ada char string data 1024 mahasiswa list mahasiswa 50 dan integer male 0, jumlah male female 0 dan jumlah mahasiswa 0. Ini artinya untuk string data 1024 itu digunakan untuk menyimpan setiap baris input. Kemudian list mahasiswa 50 itu untuk array yang menyimpan maksimal 50 mahasiswa. Kemudian ada integer jumlah female itu artinya dan jumlah female itu untuk variabel menghitung jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kemudian jumlah siswa itu untuk menghitung jumlah mahasiswa yang dimasukkan. Nah, kemudian di sini ada untuk memproses input dan mahasiswa. Di sini ada fungsi while, di mana ini adalah gunakan untuk selama loop akan berjalan ya, selama input bukan. Kemudian ada fget string data size of. Nah, situ adalah fungsi fget data string ini adalah gunanya untuk membaca input setiap baris data mahasiswa dan memberikan karakter pada new line tadi. Kemudian di sini ada untuk mahasiswa data mahasiswa. Nah, di sini ada fungsi string talk ya. Nah, fungsi string token ini nah, ini fungsi string token ini adalah untuk fungsi pada string token ini adalah untuk memisahkan string berdasarkan karakter. Nah, karakternya nanti kita coba lihat. Jika selanjutnya di sini ada nah, bisa saya jelaskan dulu terlebih dahulu ini fungsi string talk ini adalah untuk memisahkan akan dimasukkannya sebuah atribut dari mahasiswa. Nah, misal gendernya male,
jumlah laki-laki, jumlah male akan bertambah. Kemudian jika gendernya nanti female, maka jumlah perempuan, jumlah male itu bertambah. Nah, kemudian di sini ada fungsi list mahasiswa, jumlah mahasiswa dan data mahasiswa, itu artinya untuk eh, proses disimpan dalam array list mahasiswa. Kemudian di sini ada printf, male dan female, itu mencetak mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam format. Nah, untuk hasilnya kita coba di bagian menu terminal. Sebentar. Sebentar. Nah, di sini coba kita cari lihat di bagian apanya. Nah, di sini kita suruh memasukkan input sebagai berikut. Coba untuk kita masukkan itu. Nah, benar ya. Untuk code-nya itu adalah menjadi 1/3. Kemudian jika kita beralih lagi ke bagian example 2. Nah, bagian example 2. Paste. Nah, 3/0. Benar ya? Sebentar. Nah, sini karena male-nya 1, maka 1/3. Di sini kan pernah male semua 3, ya 3/0. 1 male dan 3 female, gitu artinya. Dan jika kita masukkan break sedikit, nah itu artinya 0/0. Artinya tidak ada gender yang kita masukkan. Nah, selanjutnya kita beralih ke TC2. Jadi TC2 setelah Ucok berhasil menyelesaikan program pertama, Butet cukup senang dengan hasilnya. Namun Butet curhat kepada Ucok bahwa selain jumlah mahasiswa yang memerlukan nama mahasiswa dan mahasiswa tersebut, Ucok memberi tantangan dari Butet. Butet pun bersemangat untuk membuat desain solusi yang dimaksud. Nah, sini kita disuruh untuk baris pertama merupakan jumlah mahasiswa yang diinput, satu baris keluaran yang terdiri dari 3 segmen, yaitu jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswi yang diseparasi dengan simbol garis tegak ya. Baris kedua merupakan nama mahasiswa, satu baris dari 0 sampai segmen tergantung banyaknya mahasiswa yang inspirasi dan disebut. Baris kedua merupakan nama mahasiswa, satu baris mahasiswa dari 0 sampai segmen tergantung banyak inputannya. Yang berikut ini adalah apanya. Kemudian ini menyelesaikan program, Butet masih meminta membantu Ucok akan perhatikan. Nah, ini ada inputnya. Kita copy saja. Nah, selanjutnya saja kita beralih ke code yang diberikan. Nah, di sini untuk TC2, mana untuk TC2 itu kita TC2 tadi sama, untuk ini fungsinya sama, enam gender male dan female, dan kemudian tipe def sebenarnya sama saja ya. PDF itu untuk menggunakan kita bisa menggunakan mahasiswa nanti untuk sebagai nama pendek dan struct mahasiswa. Nah, kemudian ada name 50, sini ada menyimpan nama mahasiswa maksimal 50 karakter, NIM 10. Ini untuk menyimpan nomor induk mahasiswa nanti, NIM-nya dalam minimal 10 karakter, maksimal 10 karakter. Year-nya untuk menyimpan tahun mahasiswa masuk,
Nah, seperti tadi 2024, 2023 dan lain sebagainya. Kemudian ada gender sini untuk menyimpan jenis kelamin male dan female. Di sini ada fungsi loop void dan loop while. Di sini ada fungsi untuk menghapus karakter nameline slash n, dan juga tadi untuk ini R-nya untuk carriage return untuk muncul saat menggunakan fgets nantinya. Nah, untuk cara kerjanya nanti ini menggunakan while untuk mencari karakter slash n dan juga slash r. Nah, untuk mengganti karakter tersebut slash zero atau dulu karakter agar tetap stringnya bersih. Nah, kemudian ada fungsi fgets di sini ini untuk program membaca input pertama dari pengguna dan menyimpannya nanti ke dalam sebuah perintah. Kemudian ada di sini menggunakan remove, ini lancar perintah ini untuk menghapus karakter dari slash n tadi. Nah, di sini kemudian ada string data 2024 dan mahasiswa D50 sama seperti tadi ya, untuk menyimpan inputan satu baris data mahasiswa. Kemudian ada untuk array menyimpan 50 mahasiswa dan menghitung jumlah ini, kemudian jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Kemudian jumlah mahasiswa ini untuk menghitung total jumlah mahasiswa yang akan didaftarkan. Kemudian di sini while one itu untuk membaca input hingga menerima hasil yang tidak ada yang menjadi tanda akhir input. Nanti seperti tadi contoh yang saya buat ya, itu seperti ini. Jadi hasilnya 0 per 0. Nah, kemudian di sini ada mahasiswa yang didaftarkan, di mana string token jadi ini string tokennya untuk memisahkan string berdasarkan karakter. Hampir sama ya seperti tadi code yang tadi ini saya buat. Kemudian ada while data null. Nah, ini dan lainnya itu adalah fungsi yang ini adalah untuk dipecah berdasarkan garis tadi dan disimpan di dalam variabel data mahasiswa. Jika gender male, ya, jika gender if string count ini data male itu sama dengan zero, ini artinya jumlah laki-laki, jumlah male bertambah. Dan jika female, jumlah perempuan bertambah. Kemudian list mahasiswa, ini data mahasiswa disimpan dalam array, ya. Jumlah mahasiswa bertambah satu setiap kali nanti ada mahasiswa yang baru. Kemudian di sini ada F untuk mencetak jumlah mahasiswanya. Ada fungsi loop juga nanti untuk menampilkan nama semua mahasiswa laki-laki dan dipisahkan dengan garis tegak. Kemudian ada tadi nanti isinya juga loop untuk kebalikannya, yaitu menampilkan nama semua mahasiswa perempuan, ya. Nah, untuk run code-nya atau terminal dari code-nya kita coba di bagian ini. Nah, tadi saya sudah copy sini. Nah, di sini diberikan menjadi hasilnya bentar ya, 1/3, di mana Ishak itu adalah male yang laki-laki, jadi Ishak jadi dia terpisah ya, dan Ana Risa Fitri itu female, maka Ana Risa Fitri itu dalam satu kelas, dalam satu kelas, dalam satu jenis kelamin, ya, itu female, jadi dia 1/3. Kemudian di sini ada diberikan yang lain juga, di mana kita disuruh untuk masukkan ini. Nah, di sini ada juga Isaac John Leonardo. Itu semua jenis kelaminnya adalah male atau laki-laki, di mana jadi hasil yang diberikan dari 3 itu 0, karena 0 tidak terdapat jenis kelamin female di bagian sini. Kemudian di sini kita disuruh juga untuk mencoba ini ya, input terakhirnya.
Nah, jika kita masukkan seperti ini, nah otomatis 0 karena tidak kita masukkan gender yang kita masukkan dalam case-nya, dalam input ya. Jadi hasilnya 0. Mungkin seperti itu yang dapat bisa saya sampaikan pada fungsi structure enumeration pada case kali ini. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Jika ada juga penjelasan yang kurang tepat, mohon juga dimaafkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.